Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang baik kali ini, saya kembali menemani Anda dan di sini saya akan memberikan sebuah kisah inspiratif yang mana dari kisah ini kita semua bisa mengambil pesan moral, bisa mengambil teladan, bisa mengambil nasihat yang baik dan kita terapkan untuk kehidupan kita supaya kita menjadi lebih baik. Supaya kita punya kualitas batin, kualitas moral yang baik. Sehingga membuat diri kita penuh dengan kebaikan. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Rupananda Teri. Atau kisah tentang seorang gadis cantik yang bernama Janapada Kalyani. Yang mana gadis ini kemudian memutuskan untuk menjadi bhikkhuni. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Janapada Kalyani adalah putri dari Gotami, ibu tiri Pangeran Siddhartha. Karena sangat cantik sekali, Putri Janapada Kalyani dikenal dengan nama Rupananda. Dia menikah dengan Nanda, saudara sepupu Pangeran Siddhartha. Pada suatu hari, dia merenung. Kakak saya yang akan menjadi raja telah meninggalkan keduniawian menjadi bhikkhu dan sekarang telah menjadi Buddha. Rahula, anak dari kakak saya, suami saya, ibu saya, mereka semua telah meninggalkan keduniawian untuk menjadi bhikkhu dan bhikkhuni. Sekarang tinggal saya sendiri di sini. Nah, setelah merenung demikian, dia pergi ke wihara untuk ditahbiskan menjadi seorang bhikkhuni. Namun dia menjadi bhikkhuni itu bukan karena dasar keyakinan, bukan karena dasar ingin mengakhiri sangsara, tetapi hanya meniru orang lain, hanya ikut-ikutan saja. Karena ia merasa kesepian tinggal seorang diri seperti ini. Apalagi kan saudara-saudaranya sudah menjadi bhikkhu dan bhikkhuni. Ya akhirnya coba-cobalah, ikut-ikutanlah untuk menjadi seorang bhikkhuni. Nah, setelah menjadi bhikkhuni, Rupananda sering mendengar bahwa Sang Buddha mengajarkan tentang ketidakkekalan. Sehingga dia berpikir, kalau dia bertemu dengan Sang Buddha, pasti Sang Buddha akan mencela kecantikannya. Sehingga dia berusaha untuk menghindari perjumpaan dengan Sang Buddha. Wah, luar biasa sekali ya. Dia menghindari perjumpaan dengan Sang Buddha karena takut nanti kalau Sang Buddha mengajarkan tentang ketidakkekalan sehingga ia disuruh memahami tentang hukum ketidakkekalan dan juga tidak mempedulikan kecantikannya. Wah, akan tetapi karena begitu banyak orang memuji tentang kualitas Sang Buddha, banyak orang menceritakan tentang sifat baik dari Sang Buddha. Wah, akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Sang Buddha bersama dengan para bhikkhuni yang lain. Nah, ketika Sang Buddha bertemu dengan Rupananda, beliau berpikir, duri hanya dapat dikeluarkan dengan duri. Rupananda ini sangat melekat terhadap tubuhnya dan sangat sombong akan kecantikannya. Dia harus meninggalkan kemelekatan dan kesombongan akan kecantikannya itu, pikir Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha dengan kemampuan batin yang luar biasa, beliau menciptakan sesosok anak gadis yang sangat cantik sekali. Jadi dengan kekuatan kesaktian beliau menciptakan gambaran atau bayangan anak gadis yang sangat cantik yang berusia kira-kira 16 tahun. Dan duduk di dekatnya. Nah, anak gadis itu hanya dapat dilihat oleh Sang Buddha dan Rupananda. Nah, ketika Rupananda melihat anak gadis tersebut, Rupananda merasa dirinya hanyalah seekor gagak tua dan jelek.
bila dibandingkan dengan anak gadis itu yang seperti seekor angsa yang sangat putih, cantik jelita. Nah, Rupananda begitu mengagumi wajah anak gadis tersebut yang sangat cantik jelita. Tetapi ketika Rupananda memperhatikan, sungguh-sungguh memperhatikan secara seksama, dia terkejut luar biasa. Karena anak gadis tersebut tiba-tiba bertambah tua, berusia 20 tahun. Nah, terus-menerus ia memperhatikan anak gadis itu yang berada di samping Sang Buddha, yang semakin bertambah tua dan menjadi sangat tua. Nah, anak gadis itu berubah dari anak gadis yang masih muda menjadi setengah baya tua dan akhirnya menjadi sangat tua renta. Nah, melihat perubahan ini, akhirnya Rupananda ini menyadari bahwa dengan timbulnya bayangan baru, bayangan lama lenyap. Dan dia mulai menyadari proses perubahan yang terus-menerus dan kelapukan tubuh. Dengan kesadaran ini, kemelekatan terhadap tubuhnya berkurang. Pada saat itu, bayangan anak gadis yang ada di dekat Sang Buddha telah berubah menjadi wanita jompo yang tidak dapat mengatur gerak tubuhnya lagi. Ia terjatuh. Akhirnya bayangan wanita ini meninggal dunia. Dari tubuhnya muncul belatung, cairan tubuh keluar dari 9 lubang, burung gagak dan pemakan bangkai mencabik-cabik bangkai itu. Setelah melihat ini semua, melihat pemandangan yang seperti ini, Rupananda akhirnya merenung. Gadis muda itu menjadi tua dan jompo. Kemudian meninggal dunia di sini di hadapan mataku sendiri. Sama halnya dengan tubuhku akan menjadi tua dan rusak. Akan merupakan sarang penyakit dan juga akan meninggal dunia. Kemudian Rupananda menyadari akan corak kehidupan yang sebenarnya tentang hakikat dari kehidupan yang senyatanya. Pada saat itu Sang Buddha memberikan khotbah tentang ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketanpa impian dari kelompok kehidupan dari kanda. Dan akhirnya Rupananda mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada 150. Tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Akhirnya Rupananda mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma ini berakhir. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, dari cerita ini kita bisa belajar bahwasannya kesombongan itu seringkali muncul karena kita tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Sebagaimana Rupananda atau Janapadakayani yang sombong akan kecantikannya, itu karena apa? Karena ia tidak melihat sifat dari kehidupan, hakikat yang senyatanya dari tubuh itu, yang sesungguhnya adalah sarangnya begitu banyak penyakit dan juga akan menua dan lama-lama akan menjadi lapuk dan mati. Nah, begitu mati tidak ada yang bisa dibanggakan karena isi dari bagian tubuh kita itu pun juga penuh dengan kotoran-kotoran. Karena seseorang tidak bisa melihat dengan senyatanya hakikat kehidupan ini, tidak bisa melihat tubuh yang senyatanya ini, maka orang-orang itu bisa menjadi sombong akan kecantikan fisiknya, akan keelokan tubuhnya, sehingga dia bisa lupa diri. Ya, memang memiliki paras yang bagus adalah satu keberuntungan. Itu artinya ia punya kebajikan di masa lampau. Dan paras yang bagus itu tentu juga enak dipandang oleh orang lain. Tetapi perlu disadari, kalau kita melekati tubuh jasmani kita, kemudian kita membanggakan atau menyombongkan keelokan jasmani kita tanpa melihat hakikat yang sebenarnya, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Kita menjadi tidak bisa melepaskan tubuh ini
Dan akhirnya kita memiliki kemelekatan yang begitu kuat terhadap tubuh ini. Bahkan kita bisa sombong dengan tubuh ini. Sehingga bisa juga memandang rendah yang lain yang tidak seperti kita. Maka dari itu, kita sesungguhnya diminta untuk memahami hakikat kehidupan ini yang senyatanya. Sekalipun mungkin kita punya fisik yang rupawan, enak dipandang. Perlu diingat, fisik itu pun punya ciri, punya karakter, pasti akan berubah. Semakin hari semakin menua, semakin lapuk dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Ada begitu banyak kotoran, ada begitu banyak sarang penyakit dari tubuh jasmani ini. Maka orang yang mengetahui dengan seksama tentang ini, ia tidak akan menyombongkan dirinya, tidak akan membanggakan kecantikannya, tidak akan pula merendahkan yang lain. Karena kesombongan terhadap tubuh jasmaninya itu sesungguhnya adalah bentuk dari ketidaktahuannya, bentuk dari kebodohannya di dalam melihat hakikat kehidupan yang sebenarnya. Maka dari itu, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dari kisah ini, dari cerita ini kita hendaknya belajar untuk tidak menjadi sombong, untuk tidak melekat pada tubuh ini. Karena tubuh ini punya sifat, punya ciri, yakni adalah akan berubah, akan terus semakin menua. Jangan melekati tubuh jasmani ini. Jangan pula menyombongkan tubuh jasmani ini. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita atau kisah ini. Semoga kisah ini juga menjadi pengingat untuk kita semua, supaya kita sadar tentang hakikat kehidupan ini, supaya kita bisa memiliki kualitas batin yang positif di dalam memandang kebenaran, memandang kenyataan ini. Semoga kita semua senantiasa berbahagia. Akhir kata, sabe sata bawanto sukitata.